Nah, tetapi ternyata setelah jeda beberapa waktu memang ada keanehan dan viral, serta asumsinya di awal tadi ada penggiringan opini bahwa memang ini tidak. Saya kira penyelidik profesional dengan jeda waktu tadi. Lalu kemudian memang akhirnya berangkat dari itu. Nah, ternyata kematian almarhum Juwita ini tidak diakibatkan oleh kecelakaan tunggal, tetapi karena dugaan pembunuhan, ya kan, atau dugaan perkara pidana. Nah, yang dilakukan oleh pelaku begitu. Nah, proses mengetahui tindak pidana itu memang tidak serta-merta, karena peristiwa pidana itu memang harus terang benderang, Mbak. Ya kan, harus diketahui secara terang benderang peristiwanya, kemudian dicocokkan dengan rumusan pasal, dicocokkan dengan rumusan undang-undang. Nah, kalau itu peristiwa pidana berarti kan ada objek dan subjek. Nah, terkait siapa pelakunya ini. Nah, salah satunya adalah tadi itu dilihat dari hasil otopsi misalnya. Ya kan, diketahuinya dari hasil otopsi pertama. Nah, itu dikaitkan kembali lagi dengan forensik seperti apa hasil otopsi itu untuk meyakinkan dan memastikan bahwa ternyata tadi seperti Pak Iwan mendapat, ternyata ada pidana di situ. Misal ada kekerasan tadi. Nah, diketahui itu seperti apa. Penyidik hanya akan melihat lewat bukti-bukti awal tadi sebagai bukti petunjuk. Nah, sehingga melakukan penyelidikan lagi, melakukan pendalaman lagi, sehingga itu diketahui. Nah, terkait gentleman atau tidak, sebetulnya tadi saya sudah bilang bahwa ini bukan ranahnya hukum, tetapi timeline kemudian melihat pertama pelakunya adalah seorang anggota militer, dan ternyata pelaku ini ada di Kesatuan Lanal Balikpapan, sehingga kemudian karena sudah kepolisian menyatakan bahwa ini terang benderang adalah suatu tindak pidana, maka kepolisian melimpahkan perkara itu ke institusinya. Nah, sehingga institusi itu langsung mengumumkan ke publik supaya ini terang benderang dan tidak menjadi opini yang berlebihan, tidak menjadi bola liar. Karena ketika ini adalah melibatkan satu oknum anggota atau tentara, maka stigma yang beredar di masyarakat adalah akan lari ke institusinya, dong. Ya, betul. Ini yang bahaya. Nah, sekarang itu Pak, yang menjadi masalah ini adalah sempat masyarakat ini ingin dipegang ya, atau diproses di peradilan umum. Ya, betul. Nah, gimana Pak? Ya, ini perdebatannya. Sebenarnya bisa apa tidak? Bisa, tapi kemampuan undang-undang di dalam peradilan umum ini, implementasinya itu apakah sudah siap atau tidak memproses perkara yang ada itu adalah pelakunya militer. Nah, kalau saya melihatnya ini masih dalam perkara yang dilakukan oleh pelaku tunggal dan pelaku itu masih berstatus anggota militer aktif, ya sah saja peradilan militer yang berwenang untuk menyelidiki ini. Karena apakah kemampuan jaksa penuntut umum itu sudah ada gitu di pengadilan umum, bisa menerima dan menguasai bagaimana memahami seorang anggota aktif di militer tetapi melakukan peristiwa pidana seperti itu. Nah, saya kira itu cukup menjadi faktor ya. Nah, selain faktor lain yang menjadi irisan antara peradilan umum dan peradilan militer ini, ada stigma mengatakan bahwa peradilan militer ini tertutup, padahal tidak begitu. Buktinya kan bisa diliput, bisa ya? Iya kan, artinya bisa dikawal serta merta. Nah, meskipun kalau kita tarik ke peradilan umum, ada beberapa perkara yang dikecualikan, yang memang dalam peradilan umum itu sifatnya tertutup ya, Dok ya. Misalnya perkara asusila. Nah, itu tidak boleh ada terbuka untuk umum. Nah, karena ada hal-hal yang signifikan yang nanti dalam proses pengambilan seperti ini kita lihat, ini kan pengambilan keterangan saksi ya, pengambilan keterangan saksi, bahkan ada saksi ahli di sana yang itu spesifik. Nah, tetapi ini tidak dikecualikan, kenapa? Karena perkara ini adalah perkara dengan dakwaan pasal 338 junto 3340 KUHP. Andaikan ini perkara asusila, maka ini akan menjadi tertutup.
begitu di peradilan umum karena dikecualikan. Saya kira seperti itu dulu yang bisa kita informasikan ke publik, dan ini mengedukasi